Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya ingin ceramah mengenai untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah tafsir terbawi. Di surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ke-7 merupakan ayat yang dimana kandungannya ialah Allah menyuruh Nabi agar melepas selimutnya dan bergegas menyerukan dakwah Islam, mengajak umat untuk masuk Islam, khususnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa dan memperbanyak sedekah. Di ayatnya selanjutnya di surah Asy-Syura, dalam ayat ini menjelaskan bahwa tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk selalu memberikan peringatan kepada kerabatnya, kerabat yang khususnya kerabat terdekat, agar bergaul dan dengan orang-orang mukmin dengan lembut, yang dimana artinya kita harus terlebih dahulu memperingatkan keluarga kita untuk berbuat baik sebelum kita, karena pendidikan pertama bagi keluarga, dakwah yang pertama yang paling dekat ialah dakwah kepada keluarga, berbuat baik kepada keluarga, memberikan tahu yang mana baik yang mana buruk. Yang pertama itu adalah kepada keluarga sebelum kita mendakwahkan kepada yang lain, kepada kelompok-kelompok lain yang jauh di luar sana. Maka kita hendaknya berbuat baik atau mendakwahkan kebaikan kepada kelompok terdekat, yaitu ialah kepada keluarga, kepada adik kita, kepada paman kita, mungkin kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita ada sesuatu yang berselisih paham, mungkin menurut kita salah dan menurut orang tua itu salah, tetapi kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila itu benar, maka kita tuntun kepada kebaikan. Kita ajak orang tua kita dari awalnya salah kita perbaiki. Selanjutnya di surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar senantiasa memperdalam dan memperbanyak ilmu. Meski ada perintah jihad, itu artinya ilmu itu sangat penting. Di sini saya dapatkan ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak ilmu agama, ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu lainnya yang untuk kebaikan. Ilmu ini bisa kita dakwahkan menjadi agar ilmu ini bermanfaat. Jadi kita memperbanyak ilmu, menuntut ilmu. Bahkan ada pepatah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata ini menandakan bahwa ilmu itu sangat penting, walaupun kita harus berguru ke negeri Cina yang amat jauh. Ilmu yang kita dakwahkan melalui ilmu ini bisa menjadi amal jariah bagi kita, karena dengan ilmu ini tidak akan mati. Kita memberikan ilmu kepada teman kita dan teman kita mengamalkan,
maka pahala akan mengalir pada kita. Dan teman kita ini memberikan ilmu yang kita beri tadi kepada temannya lain, maka ilmu ini akan menjadi amal jariah. Tidak seperti kita beribadah yang lainnya, layaknya sholat, sedekah, dan lainnya. Apabila kita sholat, misalnya sholat duha, amalan seperti ini akan berhenti di saat kita meninggal, tapi tidak dengan 3 hal ini: anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Ilmu ini salah satu ilmu yang bermanfaat, jadi amalan ini tidak akan terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Selanjutnya di surah An-Nahl ayat ke-90 hingga ke-91, pada 2 ayat ini menegaskan bahwasanya tujuan dari pendidikan adalah menyuruh melakukan akhlak mulia dan dilarang melakukan perbuatan tercela. Kita dididik di sini untuk melakukan perbuatan akhlak yang baik dan menghindari perbuatan tercela. Buat apa kita ikut pendidikan? Buat apa kita sekolah? Buat apa kuliah kalau akhlak masih gini-gini aja? Tetap melakukan perbuatan yang tercela, berarti pendidikan kita selama ini sia-sia apabila kita tidak bisa menanamkan akhlak yang baik dan masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Maka Allah menurunkan ayat An-Nahl 90-91 menegaskan bahwasanya tujuan dari pendidikan itu harus kita ingat ialah memperbaiki akhlak dan menjauhkan kita dari perbuatan tercela. Apabila kita masih melakukan perbuatan yang tercela dan akhlak kita tidak membaik, berarti pendidikan kita gagal. Jadi begitu. Lanjut ke surah yang terakhir, di surah Al-Kahfi ayat ke-66. Di ayat ini Allah menggambarkan bahwa kita ketika menuntut ilmu harus bisa menghormati yang mengajari, dan ketika belajar kita harus selalu seperti gelas yang kosong. Dapat kita artikan bahwa apabila kita mendapatkan ilmu, tidak perlu kita memandang dia itu siapa, umurnya berapa, pendidikannya dari mana. Kita tidak perlu memandang itu. Bahwanya bahkan preman bisa dapat menasihati kita. Kita tidak perlu memandang dia, oh dia preman, buat apa kita mendengarkan dia. Jangan. Tapi yang perlu kita pandang ialah apa yang dia ucapkan, apa yang menjadi pelajaran dari yang dia ucapkan, bukan dari siapa yang mengajarinya, siapa yang mengucapkannya. Dan kita tidak harus peduli dengan apa latar belakangnya dia mengatakan itu, tapi yang kita perhatikan ialah apa yang kita dapat dari perkataan dia. Dan ketika kita belajar, hendaknya kita menjadi gelas yang kosong. Walaupun kita telah, misalnya kita mempunyai pelajaran tersebut, tapi kita ada mata kuliah itu, ada pelajaran itu, hendaknya kita memperhatikan dosen yang mengajarinya. Janganlah kita sombong. Biasanya banyak murid, aku sudah mempelajari ini, buat apa aku mempelajari ini kembali. Ini sombong. Mungkin yang kita pelajari itu kurang masih. Makanya hendaknya kita terus belajar hingga ilmu ini menjadi ilmu
yang lengkap, ilmu yang sempurna yang dapat kita jadikan, kita pelajari dan kita amal dan kita teruskan ilmu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.